Salam semangat, salam kebersamaan. Kita ketemu lagi di Skano Channel. Kita akan mewawancari sesepuh Saca Manggala, sesepuh Jawa Barat. Kita simak apa pengalaman beliau di usia yang 100 tahun ini. Masuk dalam tahun apa seperti dikatakan Heri. Jadi leres nulis Apa yang terjadi? Jadi gear. Terjadilah kejadian zaman hari yang bangga. Mungkin kan? Ya. Tahun 700. Tahun 700. Ya. Masehi apa Hijriah? Hah? Masehi atau Hijriah? Kuma? Tahun 700 naon? Masehi atau Hijriah? Masehi. Ini jangan hari yang atau Berarti tacan aya Muhammad itu teh. dari tahun 700 sampai tahun 3050. Jadi 350 tahun Sebelum. muncullah waktu itu Sri Baduga, Sri Jaya Bupati, Raja di Tutugan Gunung Sunda di Pelabuhan Ratu. Ini Raja tidak ada selama 350 tahun. KB hari basana teh naon? Contoh caranya. Kenapa kalau di Islam dibenarkan, kalau di sini disalahkan? Aya ngomong gitu. Nya eta Hari Nabi Adam boga anak, awe jeung lakai disaimahkeun disaguhakeun katanya. ya. Boga anak. Ya, Nabi Adam, Jadi masalah. Khobil, Kabil. Ya tidak masalah. Kan disarekeun saimah. Ya, malah terjadi pembunuhan pertama eta dua anak. Pas saya soal awewe eta. Wah, Putra Nabi Adam teh terjadi pembunuhan da adilanceuk parebut awewe. Khobil jeung Kabil teh. semua mana teh dilanceuk. Ya, Kenapa tidak dipersoalkan? ya. Kepuing ketanya tong nanya kuno karu, tong nyakeun teu nyaho. Dan Nah. pengalaman juga jawabannya. Nah, Senajan bari jeung apal. ya jelaskeun wah atuh da kudu apal kumaha teh teh. Iya, untuk serangnya tadi ke zaman Nabi Adam. Ya, Zaman Nabi Adam yang diakui oleh Islam. ya. Ari agama itu kan buatan manusia, Agama teh buatan manusia. ya. Ya, Nah, hari zaman bahala ya kawat tidak ada. tidak ada. Kan setelah zaman Nabi Nuh baru ada penertiban. Di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, Ya. Ya, itu ada perubahan. ya, Nah dari situ perubahan, mungkin dia perubahan. ya, Mungkin digede-gedekeun, mungkin kudu dicatat. ya. Ku jelema gelo, dan ku jelema bener, dan yang duit. Birokrasi lah nya. Ayeuna lamun kawin, Ya, jeung di kantor kawin kan di kantor abu bener kawin teh. ya, Tapi lamun si panguruna dipanggil ka imah jadi 5 juta, 10 juta. ya. Paling murah di kampung mah 1 juta. Memiliki kerjaan Nabi Nuh geus benar. Entah berapa tahun jeung teh. Teu nyaho. Ya, Tapi ayeuna pakai kawin siri segala sudah disahkan. kumaha tah? Ya, kumaha kan itu perbuatan manusia. Masa agama itu buatan manusia. Yang buatan diciptakan oleh Tuhan, aturan dari Tuhan sampai hari ini tidak berubah. Apa? Harus tahu. Apa Wak? Beneran agama Sunda namanya Totoken Sunda. Itu bentuk bahasa Arab agama Sunda. Saha nabina tuh? Tidak pernah berubah. Saha nu mawa wahyu nabina eta agama Sunda? Ya Nabi itu kata orang Arab. Nah, mun cek urang Sunda naon? Sekurang orang Ya. Ya Batara. Batara. Iya, itu sama. Itu kan semua diciptakan Tuhan. Ya, ya, paham ari kadinya Kalau Tuhan nama. itu kan kalau di Arab disebutnya Allah, Nya, disebut Yesus. ya,
Ayo urang mah Gusti nu Maha Suci. Gusti di urang mah. Ari Sunda mah paling sopan manusia sampai hari ini. Ya. Kasaluhureun telawani bade angkat ka mana? Nyebut ngaranna. Paling bade angkat ka mana juragan? Nya. Ngan di Sunda. Di Sunda hungkul nu paling sopan teh. Tata krama yang paling kuat di Sunda nepi ka ayeuna aya kene di jalan. Ya. Tidak berubah. Ya. Kita bertanya di hadapan kiai, saya bertanya. Ya. Iya budak awewe ora. Ya. Mana nyaho kawin terang ya. Ya. Mana nyaho nikah Ya. terang. Hari nikah naon bahasa Arab. Hari nikah bahasa naon bahasa Sanskerta India. Hari Ya. bahasa Sunda naon. Jujur atau budak awe ngewekeun. Di Banten kan. Ya. Eta aslina. Eta yang benar. Eta jelema tahu tata krama, tahu sopan santun, tahu menghargai kepada nenek moyangna. Ya. Kenapa dia urang jadi era? Jadi tabunya. Ari geus naon cenah atuh bahasa Sunda? Nya. Ngewekeun ngawinkeun. Nya. Bahasa naon ditanya ka urang bade kabar ka mana ibu? Bade kalau kana ngewekeun. Nya. Dia orang kana ngewekeun. Ya, fakta di Banten. Ini benar, ini bahasa Ya. Sunda. Ya, fakta betul. Ngan jadi seperti dihilangkan ya. Iya. Itu hanya oleh orang Arab, kita tuh dicuci otak. Sama Arab. Tidak. Ya. Beda aja ajaran Nabi Muhammad. Kumata? Lakum dinukum waliyadin. Berarti mantap atuh. Iya, yang benar itu. Yang benar Nabi Muhammad. Yang bukan yang benar yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya, yang diajarkan. Yang setelah kesini dirubah. Quran ge aya sabaratus. Jadi lakum dinukum waliyadin. Iya kan. Amaluna amalukum. Masing-masing we. Eta mah bahasa Sunda eta mah amaluna. Pinggiran eta mah. Sugante Arab. Ya agamaku. Ya. Ada cara kawin kan orang Sunda. Ayah yang sekolah kawin itu dia cara Sunda. Pada cara apa? Ari anak awe lalaki datang ke bapana. Ari masalah ngawinkeun mah eta mah geus bergeser sangat bergeser jauh. Tina budaya tari-tarian, dina budaya panggung-panggung dulu mah jaipong ya. Nepi ka ayeuna kan jadi dangdutan. Pop, panggungna teh pop, dangdutan sudah bergeser jauh memang itu mah. Ya udah bergeser. Gitu. Jadi begini ya. Ari Barat Arab teh negeri Sam. Ya. Negara paling kaya dan paling mulia, paling besar. Ya. Rapi. Akhirnya pecah. Ya. Seperti Rusia, seperti itulah. Ya. Aduh ada wawa tugasnya lain didinya ayah betul. Iya memang betul katanya ini harus dibuka. Harus lah. Tuhan tidak menyalahkan orang. Manusia dengan Tuhan kan ada perjanjian sebelum lahir ke dunia. Ya. Ya. Itu diperhalus oleh juru pantun. Perjanjian itu dalam masa waktu kandungan. Waktu lahir ke bumi. Oh ya waktu mau lahir ke dunia. Ya. Waktu 9 bulan itu ada perjanjian dengan Tuhan. Ya katakanlah dengan Allah. Ya. Harapannya. Ya. Orang dengan Gusti ya. Oke. Ada perjanjian. Tiap manusia. Itu hanya beberapa orang yang tahu. Begitu lihat matahari lupa. Hanya ada beberapa orang yang masih ingat apa perjanjian dengan Tuhan. Si atua buka wa. Nah, buka perjanjianana kumaha? Contohnya. Perjanjiannya macam-macam. Contohnya satu. Tuhan dengan di situ perjanjiannya ada.
Tapi di situ kan lupa. Lupa, nggak tahu. Tapi Tuhan ada, Allah lah katakan Ya. sama perjanjiannya ini ada. Ya. Hanya ini yang masih ingat. Coba Wak, contoh Wak apa satu kira-kira? Seperti ada juga Nabi Isa, saya udah yang masih ingat. Nabi Isa, saya masih ingat. Nabi Musa, oke. Sama dengan saya. Mata saya udah mengatakan saya udah ketemu dengan Nabi Isa, Ya. dengan Nabi Musa, dengan Nabi Khidir. Ya. Hanya dengan Nabi Muhammad tidak. Alasannya? Nggak tahu. Kan Nabi Muhammad terakhir Masih padahal. dirahasiakan. Oh, sama Allah. Ya iya. Tapi memang beliau-beliau Nabi itu berkomunikasi dengan Allah. Iya. Subhanallah. Ya dengan Gusti, dengan Tuhan. Allahu Akbar. Ya, ya, Dan ya. sekarang ini banyak yang tahu, seperti katakan Kak Heri, itu benar. Jadi Heri Saya mengatakan, udah berapa ratus tahun kata Joko Bodo, ya, di depan ratusan jenderal, menteri-menteri berkata, ulama umurnya udah ratusan tahun, 300 tahun paling sedikit. ya, ya, Baju akan ngawak, pura-pura, pura-pura. ngacos ya, kalau borojol. Padahal ya. Iya. Jadi wah udah Bahkan 300 saya, tahun. Kalau kamu tahu bener aku umurku 300 tahun, berapa ibu yang mengandungku? Iya, iya, iya. Ngaku sekarang gua kelepasan saya bicara. Masya Allah. Jadi saya tahu, makanya tahu saya sejarah. Saya mau dengan satu katanya seperti bawah tadinya. Ya, Asal dari mana? Dari Garut, guys. ya. Paninya nyebutkan banyak. Saya tidak perlu Penjelasan detail. Yang penting jelas. Garut itu kan di bawah Galunggung. Di bawah Galunggung. Raja Oke. Galunggung. Ya. Ya. Wah, berarti Adam itu memang usianya dari dulu ribuan tahun ya? Iya. Hanya tapi bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama sebetulnya Adam. Wah, salah satu contoh perjanjian. Seperti begini ya. Kalau di Islam juga ada yang katakanlah nabi teh nabi anu yang seuneu lah naon tak. Yang orang Dibakar. di Sunda kalau api teh batara ini. Kalau di Islam apa yang seuneu teh? Nabi naon? Musa. Hah? Musa. Nah gitu. Wah kalau betul dengan batara ini gunung meletus. Jadi kejadian Galunggung meletus waktu itu masih ada pesantren yang aman di kaki bukit, sementara lahar lewat begitu saja kiri kanan. Nah, kalau situ kenal dengan Mas Utoyib Ya, di Jakarta, Sultan Raja di Jakarta, ya. temui boleh tanyakan sama dia siapa yang memadamkan Gunung Merapi. Nisahana. Udah berapa ribu manusia yang mati. Ya. Api masih bawa anak naik kalau gunung. Menemui Batara Agni. Langsung besoknya. Ya, ya. Oke. Satu Wak tadi, kira-kira apa satu contoh perjanjian yang Wak ingat dengan Allah waktu lahir? Satu saja contoh perjanjian Wak yang ingat sama Allah waktu lahir. Apa Wak? Jadi Wak yang perhati ingatnya begini. Dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Yang Wak ingat? Kan dina ayat-ayat. Ya. Ya. Nabi Musa. Ya. Dari saudara kecil namanya waktu jadi secara umum namanya. Ya, umumnya. Ini adalah dialog Nabi Musa dengan Allah. Ya Allah. Ya. Saya ini
Ya. Sholat paling getol. Sholat. Sholatnya. Sholat ya. Nah, sholatnya. Sholat caranya bagaimana? Bukan cara Islam beda deh ya. Oh, oke. Okay. Paling getol. Kan tiap kali juga berbeda-beda. Beribadah caranya kumaha kan berbeda-beda. Kan kita kan Allah oleh Tuhan. Ya. Kata orang Allah. Kata orang mulai Tuhan. Ya. Kata orang Inggris God. Ya. Kata orang Jerman God. Ya. Kata orang Spanyol Dios ya. Ya. Itu kan Tuhan. Itu satu-satu. Ya. Jadi tiap manusia beda-beda. Nah ini lah katakanlah para nabi Ya. berdialog dengan Allah. Puasa saya paling getol. Sholat paling getol. Itu untuk kamu. Dikir paling getol. Itu untuk kamu. Atau apa ibadah yang paling bagus untuk yang sampai kepada Gusti? Ya. Apa? Hanya membantu kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah. Sodako zakat. Masya Allah. Allahu Akbar. Uang sampai hari ini tidak lepas. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya katakanlah wakil Tuhan, wakil Allah, atau Ya. Allah sendiri. Ya, Tapi ya. Allah juga tidak belak-belakan begini. Hmm. Ganti rupa bersembunyi. Ya, ya, ya. Kalau saya dapat uang sekian, saya 5%. Ya. Saya tahu keluarga ini saya berikan kepada saudara. Kalau ada orang datang ke sini tuh pasti mana, mereka mana. Oke. Abdi teh milarian uang riwayat di mana gede-gede berturak di dia. Makanya dalam Aya naon. salah satu surat di Al-Quran, orang yang mati itu minta dihidupkan kembali itu ingin hanya satu, bersedekah. Apa? Dalam Al-Quran, orang yang mati jika diberikan lagi sekali lagi kesempatan hidup, hanya satu, ingin sedekah anu geus maot. Iya Pak, itu kan janji Tuhan. Ganjaran kan 70 kali, 700 kali. Uang kan tidak pernah kerja. Tapi uang bisa makan, bisa nyekolahkan anak. Ya. Tapi ya tidak untuk coba orang lah sampai triliunan itu ya. Ya. Hanya ada untuk kebutuhan. Sesuai keperluan. Tapi ya alhamdulillah. Ya. Wah sampai sekarang harus karena waktunya harus pergi. Kok kenapa dapat duit? Ya. Jadi uak gencar sedekah. Saya banyak membuat masjid, saya ikhlas. Oke. Saya membuat pesantren, Oke. saya rela. Ya. Saya tidak menyesal. Ya ada karena begitu. Ya. Karena perbuatan. Tapi masjid yang dibuat kakek saya beda dengan yang lain. Di Cibuntu buat masjid terbesar. Jemaahnya dari Banyaran, dari Cililin, dari Soreang, dari Ciwidey. Kalau orang mau ke Bandung tidur di tempat di masjid di situ. Itu dikunci masjidnya. Tidak dikunci, tapi kalau sekarang kan dikunci. Aduh. Sekarang mau Dan masjid. baru tahu, Ya. sekarang anyar-anyar ya, kakek saya Aki Moen itu adalah gurunya Cokro Aminoto. Samanya siapa? Kiai Ahmad Dahlan. Yang bilang begitu seorang jenderal bintang 4 dan Profesor Salman Alfis, rektor dari IPB, di depan raja-raja dalam pertemuan di Pelabuhan Ratu. Iya. Dan bertanya Profesor Salman Alfis, saudara-saudaraku raja-raja Nusantara, Ya. jenderal-jenderal yang kita cari dari ujung kulon sampai Majinglat, udah berapa ratus kali, udah berapa ribu kali kita bertemuan. Ya. Tapi karena sudah waktunya apa yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Sudah datang kepada kita. Ya. Nyandungnya kawan, yaitu putra sang Fajar. Kan orang mengatakan bahwa Soekarno putra sang Fajar. Ada yang bertanya kan, Ya. apa Soekarno memenuhi syarat? Apa Soekarno mundik? Ya.
Sakamanian muni tara. Enggak, tidak. Paling ngewe memuni enggak. Oke, Wak. Nah ini Uwa. Uwa lah, nah saya tanyakan sama Uwa. Seumur hidup baru pidato di jam 10 sampai jam 4 pagi. Di tanggal 10 bulan Jamaah di Pelabuhan Tutukan Gunung Sunda. Di rumahnya orang yang buat uang ori. Yaitu Maulana Al-Bantani. Anaknya Sapudin Prawira Negara. Masya Allah. Wah diminta saya berbicara, ini ada pertemuan raja-raja yang beda yang datang di Bandung. Ini raja betul ini. Ya. Raja yang baik lah gitu kata. Ya. Saya minta nasihat dari, oh tidak bisa sama mau ngadongeng aja ya. Saya mau dongeng. Nah saya ini nama kecil saya bilang, sok dipanggil Mamat, nama saya Rahmat. Dan saya diberi nama Saca Mangala oleh kaki saya. Bahwa nanti kata kakek dan nenek, jelema raja-raja seluruh dunia akan datang kepadamu. Kan benar, hari ini benar. Ya. Di antaranya anaknya Muhammad Gaddafi Aisyah kan. Ya. Mau ketemu. Ya, selain lalu dari mana-mana, dari India, dari mana-mana, dari apa? Kalau di Tibet kan namanya Dalai Lama, ini Dalai San. Ya. Mesar Kaiji, udah utusan Kaisar Meiji udah datang ke sini, utusan Cina udah datang ke sini dari mana-mana, dari seluruh dunia. Oke. Dan benar bahwa bahasa itu hanya satu. Apa Wak bahasa? Nah ini kan bahasa banyak di dunia ini. Iya, tapi ada orang bahasa satu tahun, nanti kamu akan mengalami benar. Bahasa apa Wak? Bahasa Tuhan. Contohnya? Saya juga dulu nggak percaya. Tapi karena saya sudah mengalami, jadi saya percaya. Bisa dicontohkan bahasa Tuhan? Contohnya begini. Suatu saat saya dipertemukan dengan salah orang pangeran dari Vietnam, Ho Chi Minh. Ya. Lalu kan dia ngomongnya bahasa Inggris. Ya. Karena jajahan Perancis, dia bahasa Perancis. Ya. Ya saya juga sedikit-sedikit ngerti ya bahasa Perancis dan bahasa Inggris tahu. Tapi kan kata cerita mau beberege ke Jawa bumi. Nah, atau kadang-kadang teh ada celanggang teh ke bahasa Sunda. Ke orang Vietnam teh. Pakai bahasa Sunda. Dicarekan apa? Goblok sia. Gini sia teh bahasa Sunda kalahkan seuri manehna teh. Waduh. Jadi bukan bahasa Sunda, dia tuh bahasa Vietnam. Tapi kadang-kadang oleh si Rahmat bahasa Sunda. Oh. Saya bisa bahasa Sunda, kadang-kadang itu bahasa Vietnam. Oh. Kan itu hanya Tuhan yang bisa begitu. Tuhan yang mentranslate dari Vietnam ke Sunda. Iya, langsung. Hanya ke Uwa. Itu orang lain juga bisa. Tapi harus bagaimana caranya. Misal? Yang mentaati ajarannya Tuhan. Yang melaksanakan ajaran Tuhan. Maksud Uwa gimana? Kan Allah juga katakan kepada alam-alam, tidak memerintahkan saya salat. Nah. Tidak memerintahkan saya puasa. Nah. Tidak memerintahkan saya dzikir. Apa yang diperintahkan? Hanya yang diperintahkan. Yang aku paling senang, yang beribadah kepada yang membutuhkan. Sesama manusia. Iya, sama manusia. Kalau punya uang, kalau kepada orang yang membutuhkan uang, biasanya diberikan semuanya. Bukan kepada pengemis, tapi pakai bakuannya bersih. Kan kalau pengemisnya tidak minta, dia itu hanya lihat aja. Ya, ya. Ajak seri ke cucu tertarik. Ada uang 5.000 kasihkan 5.000. Ada uang 1.000 kasihkan 1.000.
ini cucu. Hmm. Dua-duanya. Hmm. Makanya umur 2 tahun dia udah bisa baca Quran. Hmm. Kuliah hanya 3 tahun. Cum laude lagi. Cum laude. Hmm. Dia belajar ilmu silat aja hanya pinjam tenaga lawan dia sudah mengerti. Lantas Wak, saya jadi ingat sebelum kepotong ini. Lantas apa yang diturunkan wahyu kepada 4 kitab ini? Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat. Itu bukan urusan saya. Yang menurut pendapat Wak misalnya. Hanya yang lebih bagus. Yang pertama dan yang kedua sampai sekarang hampir utuh tidak berubah. Zabur dan Taurat. Zabur dan Daud itu karena wahyunya hampir tidak pernah berubah. Ya, Zabur dan Taurat itu. Iya. Di Kristen banyak perubahan, apalagi di Islam banyak perubahan. Tapi mereka bicaranya nyembah dewa-dewa. Zabur, Taurat, dewa-dewa. Tidak jadi masalah, kata saya. Versi Islam dikatakan Nabi, kalau versi pewayangan disebut dewa. Nah, terus Allahnya di mana? Tuhannya, Gustinya. Tuhan kan itu dewa juga ciptaan Tuhan. Nah, terus orangnya kok nyembah dewa bukan nyembah Tuhan? Oh tidak, bukan Tuhan, ada Tuhan Maha Suci. Oh. Tidak ada nama. Jadi ke dewa ini hanya perantara, tetap ke Maha Suci. Dewa itu setingkat dengan Nabi. Dewa menurut Iya. Zabur dan Taurat itu. Iya. Aslinya. Aslinya. Oh, begitu. Seperti Batara Surya. Iya. Itu kan utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan. Mengirim orang 40. Utusan. Oke. Nah dari 40 itu keluarlah cerita di Buana Panjang Tengah. Dari 40 dari seluruh dunia kumpul Ya. di Bandung. Ya. 40 orang. Sekolah 40. Yang 4 itu memilih. Kurang teh loba namanya kumpul 40. Kurang kudu milih pemimpin. Dipilih kan. Oh si anu keur pemimpin. Ontong kuring mah geus kolot. Aya nu leuwih jag-jag deui. Iya atuh nu kadua. Oh iya ge kuring kolot anu leuwih muda ti dieu masih jag-jag aya. Ya sampai 3. Nah yang pertama karena sudah tua disebut Rama. Yang ketiga, yang kedua disebut Resi. Yaitu Resi bangsa menteri, Ya. bangsa ahli-ahlinya. Oke. Terus yang keempat sebagai pemimpin adalah Raja. Cerita itu di Buana Panjang Tengah itu Rama, Resi, Ratu. Enak si Resi lamun contohnya ada nyian jembatan ke Madura. Tanya sama Resi, kami ini mau membuat jalan, bahannya udah cukup, apa aja? Warna cekrama teh, apa aja? Besinya udah kira-kira berapa ton? Udah cukup. Harus minta izin ke raja. Tanyakan ke raja. Kan raja yang menguasai keuangan. Ya. Gusti, abona, kuring sama daerah jalan, kami yang Rama udah menyetujui, kantun di Gusti, tanya ke narot ke dana ada, ayah duit cukup, Ya. ahli nanya saya, bakal nyerita, Ya. ayah, nah kuraya teh geus dihubungi. Ya. Itu bangsa modelan non ahli-ahlinya. Ya. Ya itu kira-kira begitulah. Oke. Yang itu disebutkan kan Tritangtu di Buana Panjang Tengah. Jadi kembali bahwa peradaban itu sebetulnya kalau saya tangkap mengatakan peradaban awal itu sebetulnya Sunda. Bagaimana?
Kalau saya tangkap dari pembicaraan ini kan Adam bukan manusia pertama. Bukan. Peradaban pertama berarti di Sunda. Yaitu Batara Surya. Batara Surya. Iya. Manusia pertama. Bukan manusia, itu bukan manusia yang diturunkan ke dunia. Ya. Mengurus. Manusia. Terus manusia pertamanya? Yang 40. Saya juga tidak diberitahu. Lalu manusia pertamanya nggak ada sebetulnya. Ya itu yang 40 itu. Tapi itu kan di mana-mana. Pak, jadi manusia pertama turun tuh 40. Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi kumpul di Bandung. Wah, jadi manusia diturunkan dari langit lah katakan. Iya. Itu di Bandung ya jumlahnya 40. Oh, semuanya tuh 40 di Bandung. 40. Enggak, masalahnya Islam itu kan menurut Islam hanya dua kan, Adam dan Hawa. Betul, tapi saya mengacu pada surat Al-Hujurat. Surat Al-Quran Al-Hujurat. Iya, kan itu buatan manusia. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah menciptakan. Ya, Allah ciptakan. Ya. Tuhan ciptakan. Ya. Ya, akhirnya berssuku-suku, berbangsa-bangsa. Seperti begini aja. Tapi awalnya 40 itu dari Sunda semua. Kumpulnya di Bandung. Kumpulnya. Ada 0 km. 0 km. Maksudnya gimana? Itu Batara Surya. Batara Surya lah. Batara Surya memberikan. Di mana 0 kilometernya, Pak? Nah, teh. Ya bagaimana ceritanya tuh ya. Harusnya saya cerita juga, kadang-kadang juga bingung harus bagaimana ceritanya. Seperti begini aja. Ini ada orang bertanya kan kepada saya. Ya. Saya tidak bisa mengarang-arangnya. Ya. Katakan kalau saya tidak tahu bagaimana, kenapa sampai ini. Seperti seorang, tadi juga waktu di jalan saya bicara, seorang guru sejarah 25 tahun di UI. Ya. Suatu saat saya di rumahnya Jenderal Juwijo dari Kopassus. Ya. Jenderal Kopassus. Ya. Jenderal Republik Indonesia. Oke. Di Setra Duta. Ya. Saya kan ngambek di sana. Karena itu tanah nenek. Lalu? Ya hanya ada orang. Abah tidak akan hilang. Ini tetap umat sebagai ahli waris. Ya sudah, saya mengerti, udah biar. Tidak apa-apa. Lalu kan si jenderal itu, nah ini ceritanya saya ini diundang, bukan diundang. Ya. Diminta ada pertemuan Sunda Empire. Nah itu gimana, Pak? Nah Sunda Empire saya sejak dari nenek, sejak umur beberapa ratus tahun yang lalu saya udah tahu. Ya itu gimana Sunda Empire itu? Ya itulah. Nggak jelas. Jadi mulai ada kerajaan Sunda, yaitu di Bandung. Ya artinya si Rangga itu nggak jelas itu. Si Rangga mah pengacau. Pengacau, oke. Ya. Jadi kembali, Wak. Ini memang Sunda Empire ayah, tapi katakanlah oleh. Bukan si Rangga lah gitu. Ya bukan si Rangga lah. Bukan. Ya oke. Si Rangga mengacau. Ngaco ya. Tidak ada. Ya. Dan dia juga sekarang kata, dia tidak akan tahu itu semuanya dengan binatang-binatang yang ada di dunia ini, semuanya ada kaitannya. Ya makanya Wak gini. Muning bule, banyak lah ceritanya ya. Bule. Muning bule. Oh muning bule, oke. Muning bule. Wak, saya hanya berpikir begini singkatnya nih. Kenapa orang Irian hitam, orang Afrika hitam, orang Arab bule, orang Eropa bule, orang semua bule, orang kita sawo matang, orang Indonesia. Kalau sampai ke sana, walaupun seandainya saya tahu, saya maaf tidak bercerita, tidak bisa mencerita, maaf. Ya kan tadi dari 40 orang itu ya? Iya. Nah ini. Jadi yang 40 orang ini 40 orang ini berbeda kulit semua. Berbeda-beda kulit. Karena kalau berbeda-beda kulit, yang secara sekarang aja ya, itu karena suhu udara. Satu oke, alamiah ya. Wah, yang 40 orang turun ke dunia ini karena apa sama Allah diturunkan? Orang
yang 40 orang diturunkan ke dunia ini karena apa diturunkan 40 orang? Aduh. Jadi kalau sampai begitu. Maaf, Pak. Hanya ya dongeng ini bahalanya. Ya. Bercerita kepada saya. Ya. Bahwa ya tuh kudu kumahanya juga nyebutna teh. Ini maaf Pak, biar ada kejelasan sedikit buat pribadi saja. Iya. Kira-kira jadi ini mah yang kan Nabi Adam kan kalau diturunkan itu karena memakan buah holdi. Ya itu menurut Islam kan. Iya, makanya saya mau nanya yang 40 orang ini menurut apa? Menurut Wak 40 orang ini turun ke dunia memang diciptakan khusus turun ke dunia? Bukan diusir dari surga gitu ceritanya? Dan juga kan ada cerita begini ya. Suatu perang dunia yang sekarang kalau terjadi kan hancur dunia ini. Oke, hancur. Nah dunia ini kan banyak planet-planet. Ya. 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 Dan sekarang seperti di planet Mars juga. Ya. Ini keterangan dari para astronot. Ya. Dari Amerika, dari Rusia, ya. Bahwa di sana itu dulu itu ada manusia, ada kehidupan lah, ada kehidupan ya. Menurut Wak? Juga cerita dari orang tua saya yakin itu ada kehidupan. Karena perbuatan manusia lah maka planet Mars jadi hilang. Planet Mars itu hancur. Oh, oke. Ya. Bumi pun nanti akan begitu. Bumi akan terjadi seperti itu kalau tidak segera kita usaha pelihara. Kalau tidak dipelihara ya bagaimana diperingatkan. Ya nah kita kan katakanlah bukan ngaku-ngaku ya. Ya sepertinya yang diberi katakanlah yang diutus ya, tapi bukan diutus tidak tahu ya. Sekarang. Ini kan hanya pendapat yang Uwa tahu, yang bisa disampaikan untuk kita ya. Nah, agar bisa menjadi penelaah. Putin kan mengatakan. Siapa? Ya, Putin. Oke. Ini dari Putin nih. Iya. Karena udah nasihat kan. Aki Udin itu. Ya. Udin itu siapa nama aslinya, Pak? Udin. Gudin. Alexander Gudin. Oh. Tapi kalau manggilnya Aki Udin kan. Udin aja. Kalau dia bilang udah jangan turut campur. Ngomong aku bahasa Sunda. Oh. Nah sahaya teh baca buyut. Oh gitu. Nah masalah ini saya tidak tahu ya. Ya. Nah sekarang Raja Rusia Gudin, saya tidak takut Amerika. Ya. Betul. Saya hanya akan takut dan akan turut kepada yang tertingkat lebih tinggi daripada saya. Ya. Nah ini siapa? Raja Sunda. Yang ditangkap oleh si Putin. Raja Sunda ini maksud gua siapa? Sunda Empire. Nah Sunda Empire yang sesungguhnya itu siapa? Ya kalau dulu namanya banyak, soalnya sekarang udah berapa juta tahun, udah berapa orang. Jadi bumi ini sudah jutaan tahun. Kalau Nabi Adam baru ribuan tahun. Ya sekarang aja kita masih sekitar 7.000 tahun. Ya hitungan Masehi aja kita masih 2022 sekarang tahunnya. Iya, nah itulah. Kalau tahun Islam baru 1443. Iya. Baru 5.000-an lah kalau Islam. Dari zaman Nabi Adam ke sini kalau dihitung-hitung 5.000-an. Dihitung lah dari 25 Rasul. Dari 25 Rasul. Iya. Tapi itu juga ada kan yang ribuan tahun umurnya. Wah sampai di fase Nabi Adam ada di situ, apa namanya? Masih masuk di alam Nabi Adam, Wak? Enggak.
Wama kalau tidak wama pernah bertemu kata orang dengan itu Nabi Musa. Oke. Dengan Nabi Isa, Nabi Hidir. Wa ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Musa ketemu. Nabi Hidir. Itu Paus yang berkata. Ya. Kok bersama-sama dengan Yesus. Abah. Ya. Seorang patung. Abah ini siapa sebenarnya? Itu kan yang membantu membereskan mobil itu kan Yesus. Kenapa? Kenapa dengan Nabi terakhir Muhammad tidak ketemu? Itu hanya kata orang Arab. Oh, oke. Mungkin nanti ada lain lagi. Ini tidak akan berakhir, hanya udah diputus. Kalau siapa? Kalau Imam Mahdi nantinya apa? Nah, itu gimana? Hah? Imam Mahdi seperti apa? Gimana ceritanya, Pak? Akan muncul. Ya, adalah utusan Tuhan, akan utusan Tuhan setelah katakan Nabi Muhammad. Ya akan turun. Nabi Muhammad itu pemimpin manusia yang sekarang terakhir. Ya. Nah, apa yang akan adil lagi? Kan juga ada yang mengatakan bahwa nanti akan datang Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi pemimpin manusia kan? Ya. Tapi nggak disebut. Kesimpulannya, ya mungkin Imam Mahdi nanti disebut juga imam terakhir, yang terakhir datang, yang terakhir teh, yang baru turun. Ya, baru turun. Mengganti ini Imam Mahdi. Penutup. Setelah Imam Mahdi nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Ya kan alam itu tidak akan berakhir. Kiamat itu berarti tidak ada. Ya kiamat seperti Mars dulu dengan perbuatan manusia hancur kan? Ya. Sekarang di sana tidak ada makhluk hidup. Itu karena perbuatan manusia. Mungkin sekarang ini bumi yang namanya bumi ini akan hancur, makhluk tidak ada. Nanti akan dunia baru yang datang, yang muncul ke permukaan, yang diciptakan oleh Gusti Nu Maha Suci, Kurang Sundama. Itu pun jika hancur misalnya contoh sama nuklir misalnya gitu ya. Wah. Itu pun jika hancur bumi ini misalnya sama nuklir, perang nuklir misalnya. Iya, nah perang nuklir itu manusia nggak ada. Hancur semua, mati itu. Kalau atom kan itu berapa tahun udaranya tidak bisa dihisap, tidak bisa hidup makhluk kayak yang ada di bumi ini. Jadi kosong. Ya pindah ke planet lain. Tuhan menciptakan makhluk itu nanti yang seperti manusia. Oh, seperti Mars tadi ceritanya. Iya, begitulah. Sebab di Bandung juga sudah tadi kan katanya pasang bom. Ya. Oke, Bang. Jadi nanti akan sebab ada gini ya. Ya. Orang yang tugasnya belum selesai. Ya. Itu dengan seizin Tuhan tidak akan pulang ke alam kelanggengan. Yang tugas. Kalau orang Sunda bilangnya alam kelanggengan, alam yang tidak akan pernah berubah. Ya. Tidak akan ada orang, katakanlah manusia atau makhluk yang berani mengganggu. Itu namanya alam kelanggengan. Ya. Ini mah cerita kolot. Nah, Wal lebih percaya kepada itu. Karena Wal diberitahu sejarah Sunda hilang selama 350 tahun. Ada yang berbisanya, tanya kepada kalbu yang paling dalam. Ya. Kan Islam juga mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh dari urat nadimu. Dari urat nadimu. Itu Wah yakin betul. Hanya nama saja kan? Iya. Kalau nama Gusti Nu Maha Suci. Iya. Wah tanya kepada kalbu yang paling dalam. Kalbu yang paling dalam. Itulah ada Tuhan. Jawabannya ada di diri sendiri. Itulah Tuhan.
Hah? Itulah Tuhan. Jawabannya dari sendiri-sendiri. Kan benar bahwa Tuhan Allah itu tidak jauh dari urat nadi. Ya. Ya. Karena Wah sudah menemukan. Nah itulah. Makanya Wah tahu. Wah mencoba membersihkan diri, tidak pernah bohong, berusaha. Jadi ini kesaksian Uwa bahwa Uwa merasakan atau pernah bertemu Tuhan? Merasakan, oke. Dan kalau dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang katakan sudah tidak ada, Wah pernah ketemu. Termasuk cerita dengan ibu saya, Wak. Iya. Itu orang lain yang mengatakan. Wah itu ngobrol dengan Nabi Musa. Dan waktu itu Wah sudah bertemu dengan Nabi Musa. Dan waktu itu Wak belum tahu kalau ibu saya sudah meninggal ya. Ya. Ibu saya meninggal dulu Wak belum tahu kan? Iya belum tahu. Tapi Wak menanyakan itu. Wak kan bertanya. Jadi nanti Wak dari orang tua. Kalau kamu nanti sudah bertemu dengan Nabi Khidir, disitulah yang apa yang dikatakan akhir zaman, perubahan zaman terjadi. Dan betul karena Wah udah bertemu. Apa perubahan zaman yang terjadi dimaksud Wak? Ukraina akan dibom, dunia akan berubah. Jadi ini kasus Ukraina kan paling favorit. Ya. Jadi kasus Ukraina Rusia ini akan merubah dunia. Islam Persia. Ya. Katolik Persia. Berantem. Katakanlah Pakistan. Ya. Membantu siapa? Ya. Sekarang Mesir dengan ini udah segala macam. Ya. Arab Saudi juga. Padahal seperti begini. Orang yang membela kebenaran kalau terbuka dibunuh. Seperti Khomeini, Ahmad Hussein, Muammar Gaddafi. Adam Hussein maksudnya? Iya, itu kan membela belak-belakan. Adam Hussein. Iya, Saddam Hussein. Tapi kan Saddam Hussein, ya. Iya. Difitnah oleh Amerika. Tapi yang membuka sampai ramai sekarang terbuka lagi. Wah juga tanpa tahu, tanpa sadar, ya, dan tidak tahu bahasanya. Ya. Wah menemukan pidatonya Muammar Gaddafi, ya, berapi bernyala-nyala. Ya. Wah disebarkan di Facebook. Orang dari Timur Tengah bertanya. Jadi yang menyebarkan apa? Gaddafi. Apa itu Muammar Gaddafi itu masih hidup? Kata Wah masih hidup. Nanti juga akan muncul. Wah bilang begitu. Waduh. Ini perkiraan orang Aljazair, orang dunia Islam semua juga seperti Saddam Hussein, Muammar Gaddafi itu tidak mati dibunuh oleh Amerika, tapi disembunyikan. Begitu ya pendapat Wak. Itu kan itu orang Saddam Hussein dan membela umat. Umat tidak pasang agama kan Muammar Gaddafi. Ya. Oke, maaf. Dikasih rumah, dikasih makan. Ya. Kalau rumah sakit tidak bayar. Amerika kan nggak senang. Oke. Iran bagaimana? Aisyah yang berbicara juga. Aisyah istri Nabi? Anaknya anak Gaddafi. Oh, Gaddafi. Ada nomor teleponnya nih, Wak. Mau nelpon? Nanti, Wak, next. Aisyah nanti kita. Nanti, Wak, nanti. Ini kita. Mana cahaya kawin mau. Nanti kita fokus ke istri dulu, Wak. Bahwa saya jadi lupa tuh gara-gara Aisyah ini. Oh, cuman istilahnya ini keluarga Nabi ini sekarang menghilang. Maksud saya kemana, Wak? Gimana? Keluarga Nabi Muhammad menghilang kemana ini?
dibunuh, dihilangkan. Di Mekah kan sudah tidak ada keluarga Nabi Muhammad. Wah, yang mengatakan itu kepada orang-orang. Makanya si Habib Rizik kan bukan Nabi Muhammad itu orang yang sopan, santun, bicaranya halus. Masa sih anak cucunya si Habib Rizik kasar begitu? Ke Sunda juga menghina. Oke. Itu politik itu mah udah dia mah udah politik lah itu mah. Iya, dan dulu juga sama Anda. Oke. Mengajarkan itu kadang juga politik, termasuk politik, tapi sopan tetap. Oh iya. Coba aja perhatikan, kalau si Habib Rizik, itu mana? Orang Sunda, halusnya cara berkatanya kepada orang lain, uyah matara teh kaluhur. Jabi lamun kolota baheula indung bapana asal lagarong, jadi senajan jadi husnul khotimah kata Arab. Jadi bangsa lebih gede, si Habib Rizik tadi antaranya. Maka sama ditangkap. Bejakeun ke si Habib Rizik kudu datang jeung aing urang diadosen adu ilmuwan jeung aing kelamaan. Subhanallah. Gitu kan? Sama KKB dan kajian mawai. Oke, jadi keluarga Nabi memang disengaja dihabiskan ya? Sengaja dihabiskan. Nabi Muhammad itu keluarganya sengaja dihabiskan. Biar udah tidak ada keturunan Nabi Muhammad. Seperti Salman itu siapa? Oke. Keturunan Abu Daud kan? Oke, ada sejarahnya jelas lah. Dari Saud. Siap. Nah, nanti next kita bicara yang Aisyah tadi. untuk next kita bicara ini udah 1 jam durasi. Luar biasa. Kita ini bersahabat sampai akhir zaman, sampai kiamat, sampai mengatakan begitu tadi. Siapa, Wak? Aisyah. Masya Allah. Ayah di Facebook. Oke. Sip. Wah, sehat-sehat pokoknya. Wah, yang sehat, Wak. Iya. Nanti gimana dari tertawa dibubuhkan aja. Next. Luar biasa. Subhanallah. Uga seluruh dunia tahu Uga Sunda. Uga Sunda itu siapa the king, who is the king in this world from Sunda. Teuing da teu ngarti baheula bahasa Inggris euing teh. Eno teu ngarti ya nama. Sekarang baru paham bahasa Inggris. Jadi suku Maya itu dari 40 orang itu, Pak. Yang di Amerika ada di antaranya. Iya, yang di Amerika, suku Maya. Nanti berkembang di sana. Pergi ke sana sajodo-sajodo, berkeluarga di sana. 40 orang itu berpasangan. Hanya kalau alam seperti ada planet jumlahnya jutaan. Yang paling kecil planet itu adalah bumi. Bukan Pluto. Ya maksudnya gini, kalau kita di antara seluruh planet-planet yang ada, katakanlah yang ada manusianya untuk makhluk dunia, yang ada manusianya, ya seperti Mars, bumi itu planet yang kecil. Ada yang besar apa yang namanya bintang itu besar. Itu beberapa kali juga oleh Pak Ali dikatakan demikian. Betul. Gitu. Dan ternyata di Mars itu ada kehidupan, sudah mulai ada kehidupan. Maksudnya sudah ada lagi? Ada lagi. Sekarang ini sudah bisa karena radiasinya sudah hilang. Jadi udah sekian ribu tahun itu radiasi itu kan hilang. Dan sekarang tumbuh lagi. Akhirnya ada satu tempat yang hilang. Siapa ini kalau radiasi ini mau kejadian di Jepang ya? Wah juga sudah mengatakan kepada orang Rusia, Kakek Udin, ini dalam dialog batin ya.
Iya, iya. Ya. Maka masih udin ge. Terus gara-gara apa ya? Mars. Dikirimkan nggak kehidupan itu? Ya, itu radiasinya itu kan tidak semua kena radiasi kan? Ya. Itu terjadi perang atom lah katakan. Iya, iya. Di sana di Mars itu. Jadi radiasinya sekarang sudah menghilang. Menghilang. Nah, itu maksudnya ada kehidupan lagi itu diturunkan lagi sama Allah seperti yang 40 tadi. Ya, yang menurunkan tidak tahu saya siapa namanya. Oh, bukan Tuhan lagi. Ya itu ya nanti Tuhannya ada orang Gusti Maha Suci. Tapi di sana nanti apalagi beda lagi namanya. Ya itulah yang menurunkannya. Ya artinya hancur. Kalau di sini tidak bisa diatasi, ya ini hancur, mati semua. Ya artinya Tuhan lah menurunkan lagi. Gusti Maha Suci. Ya, God akan menciptakan kembali menurunkan lagi. Makhluk. Ya. Yaitu di planet Mars. mana tidak tahu. Oke. Mungkin aja di planet Mars karena udah baik. Ya. Atau di planet Eon gitu. Oke. Nah begitulah cerita. Kan kalau di sana ada Sang Hyang Widi kan itu bukan manusia, bukan wujud. Itu Sang Hyang Widi di Hindu ya? Nah, di Hindu. Wah. Sang Hyang Widi itu di agama Hindu. Taurat, Jabur. Istilah Sang Hyang Widi itu di agama apa? Di Sunda juga sama. Oh. Ada Sang Hyang Widi, Rahyang. Oh. Itu udah tingkatan. Jadi bukan Hindu Buddha saja Sang Hyang Widi itu. Sudah jadi pokoknya dibulak balik ya. Oh iya. Asal semua agama dari Sunda. Asal semua agama dari Sunda. Ini yang disampaikan kepada saya. Tapi karena serangannya masih budak kene. Ya. Ngerti kan sapotong. Ya. Timbulan Nasri mengatakan hal yang seperti itu. Kok sarua yang diceritakan ini saya. Ya. Nasri ini sebenarnya siapa? Nasri juga kaget. Dia tahu. Kok yang diceritakan dia ini juga tahu. Ya. Biar kumaha hari gitu. Akhirnya jelas. Pikirnya pendiri Bank Dunia ini siapa? Bank Dunia, Bank Swiss. Ayana di Swiss, tapi nunyian di dia, iya. Keluarga iya. Cek Nasri, oke dari sana. Dari Orang Swiss. Sunda. Yang bilangnya dari Swiss itu. Iya. Harus dikupas ini tuntas, Pak. Nah dia itu mencari. Wis dekin. Serangan kan walau naon-naon dekin teh. Apa itu? Ahli waris. Oh. Siapa ahli warisnya? Who's the king? Di mana ahli warisnya? Begitu. Mereka nunjukna ka dieu. Satu-satunya manusia di dunia yang menggugat berani ke Mahkamah Internasional siapa? Ya. Yang berhasil. Iya. Nama ieu aya kana di dinya, mentak pada nareangan. Makanya saya sempat dengar katanya waktu zaman Pak Soeharto aja hanya tinggal satu orang yang menandatangani yang belum ketemu. Dulu saya sempat mendengar zaman Orde Baru. Iya. 2 sudah tanda tangan, tinggal 1 yang belum, makanya di Swiss tidak bisa pernah cair ke Indonesia uangnya. Ya iya. Itu betul. Jadi 2 ini siapa? Bendahara, sekretaris? Itu mah yang ngaku-ngaku. Hanya 1 tanda tangan yang diperlukan. Oh. Jadi Mahkamah internasional itu adalah tingkat tertinggi di dunia.
Jadi Wak, saya singkat aja, ada masih kesempatan uang itu bisa cair. Kalau uang sudah punya negara, Wak janji dari Mahkamah Internasional datang ke sini jam 1 malam, Dr. Martin, Profesor Dr. Martin, Wak percaya karena yang bawanya Allahnya Ukar Brata Kusuma ke sini. Dia bawa dokumen yang ditandatangani oleh 124 raja. Yang ke-24 yang tanda tangan Raja Cirebon Arif. Ya. Dia datang ke sini katanya saya orang ke 125 minta tanda tangan. Ya. Tapi permintaan saya katanya bukan dilaksanakan tapi menyuruh bakar itu. Oke. Dia balik lagi ke sana ke Swiss, ke Ratu Inggris, ada suratnya dari Ratu Inggris, sudah dibakar, terima kasih. Masa saya berteman dengan Ratu Inggris. Nih, dan Bapak pengen tahu siapa sebenarnya Ratu Inggris ini? Anwar tanya kepada kalbu yang paling dalam. Siapa? Dari sini udah ada jawaban. Ya. Juga manusianya ada. Oke. Pengawal Ratu Inggris satu resimen 10.000 orang semuanya bahasa Sunda. Sunda benar. Orang Sunda. Bukan hanya dengar dari Uwa tapi. Bukan. Ya bukan istilahnya translate dari Allah jadi Sunda ke telinga Uwa, bukan. Ini mah manusia biasa. Bener. Ngomong Sunda bener. Ngomong Sunda bener. Satu resimen pengawalnya Ratu Inggris orang Sunda KB jumlahnya 10.000. Uwa udah ketemu dengan komandannya 3 kali di Banyaru, di buminya Ibu Iyam. Terus mumpung ingat, kenapa dolar lambangnya S garis 2 ke bawah? Uang dolar lambangnya kenapa huruf S garis-garis 2 ke bawah? Uang dolar. Kalau itu Wak nggak tahu. Pound sterling L. Ya Wak. Nggak tahu itu Wak. Nggak paham ya. Kalau soal urusan uang itu. Tapi maksud Wak tadi saya mumpung ingat, kalau punya negara bisa cair. Maksud Wak negara apa? Sudah empire. Yang tidak mengaku, hanya Soekarno sampai Jokowi tidak mengakui sudah empire. Semua negara di dunia mengakui. Ya. Makanya kalau Jokowi, makanya si Jokowi ada gerak sekarang lurah-lurah. Jadi ku 84 200.000 lurah sah jadi raja, diakui oleh Mahkamah Internasional. Kesana tujuannya ya? Kan? Tujuannya ke sana. Iya, tujuannya ke sana. Oke. Tapi kenapa saya tahu? Iya. Saya bertanya. Kenapa Wak tahu? Sebenarnya saya lagi bingung juga. Apa itu benar atau salah? Benar kata orang. Ada benarnya? Nggak saya kudu nanya ke mana. Kalau saya masih bingung. Wak tahu dari mana? Ya, udah ya tahu aja. Oke, rehat dulu Wak. Tapi kan dibenarkan oleh orang. Iya, oke. Asumsi orang beda-beda. Kita rehat dulu Wak. Pabelit, orang mau pabelit. Besok pagi kita dilanjut. Nanti ada kata purwadaksina. Purwadaksina kalau bahasa Inggris back to basic ya. Kembali ke asal. Ya oke, maksudnya kembali ke asal itu apa? Ya ke Sunda Empire. Batarat. Raja Matahari. Batara apa tadi? Batara Cahya. Ya kalau sekarang mah bukan ini kan bukan zaman dulu Batara teh. Iya maksudnya. Kan ini jual Batara kan itu. Iya. Paling Abah. Ya. Maksud saya. Abah aja nama. Ya maksud saya Sunda Empire itu cikal bakalnya dari Batara Cahya. Batara Surya. Asalnya. Kalau sekarang Uwa sendiri.
sebetulnya orang yang mengatakan ya seluruh dunia ya tenang ya mencari putra sang fajar. sebetulnya Uwa sendiri putra sang fajar itu Yang memenuhi syarat ya Uwa. Yang memenuhi syarat. Soekarno kan sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Kata orang. Ya. Dia mah tukang nguning nege ratusan ribu, modalana 5 jutaan. Masih ayah yang nguningna. Masih hidup. Masih hidup. Berarti usia sudah menghilang. Waduh. Gua pernah ke Galunggung. Udah di luar. Gunung Galunggung. Udah di luar jangkauan saya itu. Gua datang kadinya. Ya. Ribuan unik rupa-rupa menghadang. Iya. Eta pamajikanana lanceuk indung budak nu datang kadinya, panghareupna. Ngagorowo, wah cenah aya muni ngahalangan. Wah nyampeurkeun ka muni. Wah biasa ngomong. Upeuh teu kawilian mah bade jarah ka Manis. Di Galunggung ada Saidi, ya. ada ka ditu. Ya. Sawios. Bade wangsul deui we. Nya tetep muni balik ka ditu je balik ka dieu. Singkat, harapan negara Sunda Empire Uwa ini akan ada? Tidak tahu, tergantung seluruh dunia. Si Putin dia sudah mengatakan. Oh, jadi bagaimana situasi global? Iya. Oke. Nah sekarang Jokowi itu kan mau jadi kaisar dia teh anak siapa? Oke. Tidak bisa. Ada yang ingin Nah ini yang menentukan ini adalah putra sang fajar. Ya, oke. Tapi putra sang fajar kan bukan raja, tidak mau jadi raja. Ya, statusnya. Hanya memberikan itu suatu sistem lah. Ya. Oke, besok Pak dilanjut pagi biar lebih cerah sambil ngopi. Oke Pak. Wah udah bertemu dengan berapa ulama, dengan perapu. Wah, bangsa Pasu ribuan. Ya. Tapi semuanya beranggapannya demikian. Oke. Terakhir tentawi musyawarah we. Sia kudu diajar 1000 tahun yang ngaduan ilmu jeung aing. Jadi lamun itu lain sia bisa tapi aing nu bisa soal Lapindo. Aya bukuna boleh baca ku dirinya. Ada apa dengan Lapindo, Pak? Itu teh saya musyawarah teh tantowi musyawarah. Tantowi musyawarah. Ada bukuna. Dia bisa begini tapi kudu diatur kuat nah gitu. Lamun gitu kan lain semua syarat nu bisa tapi ieu nu bisanya. Iya. Kudu diatur mah. Ya, artinya minta digaet. Kan jelema edan kalau gitu tak kiai ngaku. Oke, Pak. Karena datang. Biasanya jam 2, jam 1 datang putih. Oh gitu. Iya. Saya dikasih nama Aman Muhammad karena saya pintar nulis huruf Arab bagus, bisa membaca huruf Arab Melayu oleh Ibu Aman Datu Maju Indo, profesor di Malaysia. Diberi nama Ahmad lalu Muhammad. Karena pintar baca Quran, pintar menulis huruf Arab Melayu. Diulang, Wak. Jadi iya. Kenapa Uwa bertemu dengan nabi-nabi lain, tapi Uwa tidak ketemu dengan Nabi Muhammad? Jawabannya itu. Karena itu juga orang yang mengatakan. Orang lain mengatakan. Itu, namanya juga sama. Masa orang yang sama mau ketemu dengan orang yang sama? Apa mungkin tidak tahu? Dewi Anjani, anak Maharsi Gotawa. Cukup manik diberikan. Jadi Batara Surya ini
di atas tingkatan nabi. Di atas tingkatan nabi Batara Surya ini. Ya kira-kira begitulah. Ya. Nah karena yang langsung diutus Tuhan itu siapa? Kalau di Islam apa? Malaikat. Hah? Malaikat. Ya itu begitu, dia diutus Tuhan. Diutus Tuhan kepada Rasul. Malaikat menyampaikan, Tuhan menyampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada Rasul di dunia. Kan itu wahyu dari Tuhan, dari Allah kata orang Arab. Tahu kan? Nah terus Apa perjalanan. yang ditanyakan Nabi Musa. Nah terus saya mumpung ingat perjalanan Isra Mi'raj ke langit ke-7 benar atau tidak? Tidak tahu. Ya saya kalau jawab tidak tahu, saya tidak tahu benar. Ya. Kalau saya tahu, saya jawab. Kenapa mesti nggak bohong? Ya. Kalau tidak tahu aja. Oke. Ya. Abah. Nah, lalu pertanyaan saya, kunaon orang Amerika hormat takut sama orang Indonesia? Kan umumnya gitu dah. Ya. Amerika mah takut. Ya. Udah merdeka lagi ke orang Indonesia tuh. Sebetulnya 14 Juli tahun 1707 genap dibantuan ku Kaisar Sunda. zaman raja berarti ya. Iya. Waduh. Rajanya siapa? Paman Samda itu Sam Saca Manggala. Jadi Paman Sam itu Paman Saca Manggala. Iya. Oh. Itu kata orang India. Allahu Akbar. Suku Maya India. Ya India. Indian. Nah yang datang dari sini itu kawin dengan orang suku Maya dengan Indian. Yang lainnya sebut Indian. Orang Sunate. Suku Maya pernah sempat cerita itu mau kiamat 2012, hoak gitu ya. Atau cari sensasi suku Maya. Oke, siap Pak, sampai besok. Aduh.